Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengrina, mahasiswa semester 7, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika, Universitas Bali Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah topik khusus, yaitu rangkuman 3 jurnal mengenai profil sekolah berbasis web dan Android. Mungkin langsung saja ke topik pembahasan. Ini yang pertama ada artikel tentang aplikasi akademik SMK Sinar Permata Bangsa Sragen berbasis web. Sumbernya dari Google Scholar, ums.ac.id. Yang pertama ada abstrak. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembang pesat. Muncul berbagai macam fasilitas yang disediakan untuk memenuhi semua kebutuhan. Salah satunya yaitu website yang digunakan di dunia pendidikan yang berfungsi sebagai pengolahan data. SMK Sinar Permata Bangsa Sragen merupakan sekolah yang baru berdiri sehingga dibutuhkan aplikasi akademik untuk mempermudah pengolahan yang berkaitan dengan akademik sekolah. Pembuatan aplikasi akademik ini dimulai dengan wawancara langsung dengan guru dan siswa di SMK Sinar Permata Bangsa. Aplikasi akademik ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Yang kedua, ada pendahuluan. Saat ini dapat dijumpai hampir semua sekolah, mulai dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi, telah memiliki website yang digunakan untuk memperkenalkan profil sekolah tersebut. SMK Sinar Permata Bangsa adalah sebuah yayasan pendidikan Al-Alim yang berdiri tahun 2012 berada di Sidoarjo, Kabupaten Sragen. SMK tersebut masih tergolong sekolah baru sehingga membutuhkan sebuah website. Menurut Dengan dan Marissa 2009, dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Informasi Akademik Berbasis Web SMP Negeri 4 Samarinda, menjelaskan bahwa dunia internet semakin berkembang karena manusia selalu mencari terobosan baru. Lalu menurut Rizal Ahmad Hoirul tahun 2010, dalam penelitiannya yaitu Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada MTS Al-Muawanah, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, menerangkan bahwa kebutuhan informasi dunia pendidikan sangat penting dalam menentukan kemajuan. Lalu ini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dari aplikasi akademik SMK Sinar Permata Sragen berbasis website, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi akademik ini membantu siswa dan guru dalam memperoleh informasi akademik seperti nilai, jadwal mengajar, dan pelajaran secara online dan efektif. Yang kedua, aplikasi akademik ini membantu mempercepat proses pengolahan data akademik sekolah SMK Sinar Permata Bangsa Sragen. Yang ketiga, aplikasi akademik ini juga sebagai media promosi untuk memperkenalkan informasi sekolah. Metode penelitiannya itu diagram alir penelitian. Ini sitasi pada artikel pertama. Lalu ada artikel yang kedua dengan judul Perancangan Media Informasi Akademik Siswa Berbasis Android. Sumbernya masih sama, Google Scholar, stmik tasikmalaya.ac.id. Yang pertama ada abstrak. Informasi perkembangan akademik biasanya hanya dapat diperoleh orang tua siswa pada saat pembagian rapot, sehingga orang tua siswa kesulitan dalam menguasai perkembangan akademik putra-putrinya setiap waktu. Oleh karena itu muncullah gagasan untuk merancang suatu media informasi yang dapat dipergunakan oleh orang tua siswa dengan menggunakan alat komunikasi yaitu smartphone dengan berbasis Android.
Alat perancangan yang akan digunakan adalah Unified Modeling Language atau UML. Kemudian aplikasi ini dibuat menggunakan PHP dan HTML untuk sisi server, sedangkan sisi klien aplikasi dibuat menggunakan Ellipse untuk membangun aplikasi berbasis Android. Lalu ini ada pendahuluan untuk artikel yang kedua. Perkembangan mobile semakin hari semakin pesat dengan kecanggihan dan kelengkapan fitur-fitur yang disajikan secara up-to-date sehingga dapat memudahkan konsumen dalam mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Di samping itu, banyak masalah tentang susahnya para orang tua untuk mengecek raport anak-anak mereka, sehingga dibutuhkan media yang lebih memudahkan orang tua siswa mengakses informasi akademik. Aplikasi media informasi mulai banyak dibuat berbasis Android. Begitupun dengan media informasi akademik siswa. Aplikasi mobile untuk monitoring pendidikan siswa sekolah berbasis Android dibangun menggunakan prinsip client server di mana klien akan mengakses data menggunakan mobile phone berbasis Android, sedangkan server akan menggunakan aplikasi berbasis web. Komunikasi antara klien dan server dilakukan melalui koneksi internet. Lalu kesimpulannya, aplikasi ini mampu menjadi media informasi perkembangan akademik siswa yang membuat orang tua siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi nilai rapot kapan pun dan dimanapun dengan smartphone berbasis Android. Yang kedua, aplikasi ini mampu menyampaikan informasi serta menyimpan data siswa, guru, mata pelajaran, dan nilai akademik sehingga lebih efektif dan efisien dan memudahkan dalam proses pencarian, pembaharuan, dan penginputan data. Untuk metode penelitiannya, yaitu dirancang dengan menggunakan metode waterfall dengan pendekatan berorientasi objek. Alat perancangan yang digunakan adalah Unified Modeling Language. Ini untuk citasi artikel yang kedua. Ini juga masih sama, lanjutan citasi pada artikel 2. Ini artikel terakhir dengan judul Rancang Bangun Website SMK Al-Islah Pulukulon menggunakan Content Management System WordPress. Sumber masih sama, Google Scholar, ecampus.id. Ini abstraknya. Pentingnya informasi yang semakin meningkat dan didukung oleh komputerisasi yang dapat mengubah sistem manual menjadi modern. SMK Al-Islah Pulukulon menggunakan metode waterfall untuk pengembangan websitenya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan website sekolah di SMK Al-Islah Pulukulon sebagai alternatif pengembangan informasi dan komunikasi serta beberapa efektif pengembangan website sekolah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa website sekolah dengan menggunakan CMS WordPress ini termasuk dalam kategori baik. Dari segi penerapannya cocok dan efektif sebagai alternatif pemberian informasi. Proses pemberian informasi lebih efektif setelah terdapatnya website. Terus yang ini pendahuluan. Dalam perkembangannya, website telah memiliki sebuah Content Management System atau CMS. CMS adalah sebuah program website yang merupakan sistem program berbasis objek seperti pemrograman Java dan yang lainnya. Secara umum, dengan adanya web, sekolah dapat membantu sekolah untuk memiliki wadah atau media guna menginformasikan dan mengkomunikasikan profil, potensi, kegiatan, dan berbagai keunggulan yang dimiliki sekolah kepada masyarakat umum.
Brunetti, J.M. dan Gracia R. 2013 melakukan penelitian tentang form of review to fact and pivoting for interactive exploration of semantic web data yang membahas mengenai proliferasi linked data terbuka di web telah meningkatkan jumlah data yang tersedia untuk analisis dan menggunakan kembali. Namun pengguna biasa merasa sulit untuk mengeksplorasi dan menggunakan semantic web data karena prevalensi browser dari khusus yang membutuhkan query yang kompleks untuk dibentuk dan pengetahuan yang mendalam tentang struktur dataset. Pola interaksi ini diimplementasikan menggunakan arsitektur informasi.com. Supriyono H. dan kawan-kawan 2016 melakukan penelitian tentang penerapan teknologi web sekolah bagi SMP dan SMA Muhammadiyah Kartasura. Metode yang digunakan dalam penerapan teknologi web sekolah bagi SMP dan SMA Muhammadiyah Kartasura ini dengan cara observasi secara langsung ke sekolah. Lalu ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, aplikasi ini memberikan kemudahan dalam pencatatan informasi yang berkaitan dengan company, profil sekolah, SMK, Islah Bulu Kulon. Semua data informasi dapat tersimpan dengan baik dan terkomputerisasi sebagaimana mestinya sesuai yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini, informasi maupun berita mengenai sekolah SMK Al-Islah Bulu Kulon dapat terpublikasi dengan baik. Dengan demikian, informasi dapat dilihat oleh semua orang yang membutuhkan informasi tersebut. Terus ini ada metode penelitiannya, yaitu pengembangan sistem yang digunakan penulis adalah metode waterfall juga sama. Ini untuk sitasi pada artikel 3. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.